Perkenalkan, nama saya Sofit Wulandari. Dan saya Alifa Nabila. Hai. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Dan nama saya Resi Agustria. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Pernah nggak sih kalian lihat air lama-lama dipanasin terus jadi uap? Itu namanya proses perubahan dari fase cair menjadi gas atau yang biasa disebut dengan penguapan. Jadi gini, di dalam cairan itu terdapat partikel-partikel yang terus bergerak. Nah, ketika kita kasih panas, contohnya dari kompor maupun dari sinar matahari, partikel-partikelnya akan lebih cepat bergerak. Namun, sampai akhirnya akan terdapat partikel yang kabur dari permukaan yang akan berubah menjadi gas. Makanya kalau kamu jemur baju di bawah sinar matahari, itu airnya itu nggak menghilang, tetapi itu berubah menjadi uap. Nah, kalau misalkan air yang mendidih itu berbeda karena dia terjadi perubahan gas di semua permukaan. Nah, itulah mengapa timbul gelembung-gelembung yang ada pada air ketika suhunya mencapai suhu tertinggi. Proses ini ternyata penting banget loh, karena banyak digunakan di kehidupan sehari-hari dan proses industri kimia seperti penyulingan minyak dan proses pembuatan bahan kimia. Perubahan fase cair ke gas merupakan proses di mana zat cair itu memperoleh energi yang biasanya itu energi panas, membuat partikel-partikelnya melepas dan juga membuat gaya tarik antar molekulnya itu berpisah dan berubah menjadi fase gas. Secara ilmiah, perubahan ini terjadi karena peningkatan energi kinetik molekul. Ketika suhunya naik, maka molekul dalam cairan tersebut itu akan bergerak lebih cepat hingga mampu mengatasi gaya kohesi atau tarik-menarik antar molekul. Pada titik tertentu, molekul-molekul tersebut akan lepas dan membentuk fase gas. Pada proses ini terjadi dua mekanisme utama, pertama itu evaporasi dan yang kedua itu ada boiling. Evaporator adalah alat yang digunakan dalam industri untuk menghilangkan sebagian pelarut, umumnya itu air, dari suatu larutan menjadi proses penguapan, sehingga diperoleh pelarutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Proses ini merupakan bagian terpenting dalam operasi, dikarenakan pemisahan secara fisik karena tidak mengubah komposisi suatu zat. Biasanya evaporator digunakan di industri kimia, farmasi, dan juga di industri makanan. Prinsip kerja evaporator itu berdasarkan energi panas untuk mengubah fase cair menjadi fase gas. Larutan dialirkan ke dalam alat dan dipanaskan menggunakan media pemanas, biasanya itu steam. Dan juga ketika suhu larut meningkat sehingga mendekati atau mencapai titik didih, sebagian pelarut itu akan menguap. Uap yang terbentuk kemudian dipisahkan dari cairan pekat di dalam ruang pemisah atau separator. Dalam beberapa sistem, uap tersebut dapat dikondensasikan kembali menjadi cairan untuk dimanfaatkan ulang, sehingga meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi kehilangan bahan. Umpan masuk atau feed feeder. Proses dimulai ketika larutan feed itu masuk ke dalam evaporator melalui saluran inlet. Larutan ini biasanya masih memiliki kandungan air atau pelarut yang tinggi. Pada tahapan ini belum terjadi perubahan fase karena cairan masih dalam kondisi awal sebelum dipanaskan. Langkah 2 yaitu adalah pemanasan atau heating. Jadi setelah masuk, larutan dialirkan ke bagian pemanas atau heater. Di sini larutan dipanaskan menggunakan media pemanas seperti uap panas atau steam. Panas ditransfer melalui dinding pemanas sehingga suhu larutan meningkat secara bertahap. Proses ini sangat penting karena menjadi awal terjadinya perubahan fase dari cair menjadi gas. Langkah ketiga itu ada penguapan atau evaporasi. Ketika suhu larut mendekati titik didihnya, sebagian pelarut mulai menguap dan berubah menjadi uap. Gelembung-gelembung akan mulai berbentuk di dalam cairan, menandakan bahwa proses penguapan sedang berlangsung. Pada tahap ini terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas akibat energi panas yang diberikan. Langkah keempatnya itu pemisahan atau separation. Campuran antara uap dan cairan kemudian masuk ke dalam separator. Di dalam alat ini, uap akan naik ke bagian atas karena lebih ringan. Sedangkan cairan yang lebih berat akan tetap berada di bagian bawah. Cairan yang tersisa menjadi lebih pekat karena sebagian pelarutnya sudah menguap. Langkah yang kelima yaitu kondensasi. Uap yang telah dipanaskan selanjutnya dapat dialirkan ke kondensor. Di dalam kondensor, uap didinginkan menggunakan air pendingin sehingga berubah kembali menjadi cairan yang disebut kondensat. Kondensat ini biasanya berupa air hasil penguapan yang dapat dibuang atau digunakan kembali dalam proses. Langkah yang terakhir atau langkah 6, produk keluar. Larutan yang telah
kemudian kehilangan sebagian pelarutnya akan menjadi lebih kental atau pekat. Larutan ini kemudian dikeluarkan dari evaporator sebagai produk utama. Produk ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan larutan awal dan siap untuk tahap proses selanjutnya atau digunakan secara langsung.